Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu untuk bulan Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya aja, abaikan bila tidak. Jangan dipaksakan. Anggap ini sebagai reading for fun ya. Oke. Untuk Cancer ada Two of Cups, Six of Swords, ada Three of Cups, King of Swords, The Lovers, Eight of Cups, Four of Cups, Five of Wands, dan juga The Sun. Oke. Ada Two of Cups. Dalam artian lain, Two of Cups ini selain komunikasi hubungan antara kamu dengan pasangan yang terjalin, ini juga bisa the higher self, your higher self, atau jiwa spiritual kamu, roh kamu, ya ada koneksi di sana, intertwine, atau mungkin kamu butuh ini nih supaya kamu bisa lebih meresapi lagi cinta itu seperti apa sih gitu, atau bagaimana mencintai diri sendiri ketika ada berbagai macam konflik yang masih sedang dihadapi bersama dengan pasangan, tapi kita masih tetap memiliki cinta untuk diri sendiri. Six of Wands ini moving forward, moving, seperti ada keberangkatan, perjalanan, atau bisa jadi kamu move dari satu hati ke hati yang lain, cara pandang yang satu ke cara pandang yang lain. Dan ini self relief. Saya ngerasa ini seperti ada self relief. Kamu ngerasa lega, kamu ngerasa merdeka ya pada saat ini. Temperance, ada keseimbangan emosi, pikiran. Mungkin ini juga bisa cocok untuk karir kamu ya. Kadang-kala bisa bolak-balik nih ya, yang bacaan asmara cocok ke karir cocok ke asmara, jadi boleh dicek nanti untuk kedua versi bacaan saya. Ada Three of Cups, ada celebration, ada perayaan, pertemuan, hangout, atau mungkin kamu ada reunion, ya, dating, candlelight dinner dengan pasangan kamu, merayakan sesuatu seperti ada keberhasilan yang didapatkan, dicapai oleh kamu dan pasangan. Wow. King of Swords. King of Swords. Ada kondisi secara emosional kamu mungkin di sini nggak tahu ya. Dia di sini secara emosional belum siap untuk membuka hati, tapi entah kenapa ya di sini kamu buka hati gitu. Kayak ada situasi di mana kamu nggak siap untuk bercerita jujur, atau mungkin memberitahu perasaan kamu yang terdalam. Ada hal-hal yang mungkin kamu keep selama ini, kamu dulunya itu tahan untuk diri kamu. Kamu nggak siap menceritakannya, tapi entah kenapa ya di sini mungkin kamu bakalan terbuka. Mungkin terbukanya bukan sama pasangan, tapi terbuka dengan diri sendiri, jujur sama diri sendiri nih. Oh, ini aku yang sebenarnya, baik dari hal-hal yang negatif sekalipun. Misalnya kamu nggak suka sama seseorang, kenapa nggak suka? Kamu nggak suka dengan pasanganmu, terus apa sih yang membuat kamu lebih bergairah dalam suatu hubungan? Misalnya, mungkin kamu bakalan berani pada akhirnya di sini untuk terbuka sama diri kamu atau sama pasangan kamu. Ya, untuk debat sama dedek kamu ada Queen of Wands dan juga The Fool. Energi yang atraktif, yang mandiri, independen, menarik, menawan, cantik, ganteng. Ya, ini percaya diri banget ini orangnya ya. Dan saya merasa ini adalah kamu. Mungkin ini yang tampak di luar kalau orang melihat kamu, tapi ada bagian dari sisi kamu di mana ada hal-hal tertentu kamu nggak 100% terbuka gitu sebelum-sebelumnya ya. Tapi entah kenapa ya, saya ngelihat di sini seperti ada keterbukaan terhadap dirimu atau terhadap seseorang, yaitu ya bisa jadi pasangan kamu karena ini bacaan asmara ya.
Ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa dan kamu moving on. Kamu meninggalkan hal-hal yang gak baik menurut kamu. Mungkin ada pikiran-pikiran yang negatif, ada emosional atau rahasia yang kamu pendam, atau bagian dari diri kamu seperti beban atau masalah, atau ada hal-hal tertentu yang kamu usahakan kamu selesaikan sendiri. Mungkin kamu di sini kamu belajar untuk meninggalkan sikap yang seperti itu, kamu ingin berbagi dengan seseorang, atau ini bisa jadi adalah kamu udah move on dari energi lama, dari seseorang yang lama, dan kamu ready untuk membuka hati dengan seseorang yang baru. Wow. Ya, yang biasanya kamu nggak ready. Oh, enggak. Kalau ada orang baru datang ke kehidupan kamu kan, ada ini nih yang suka sama kamu, mengucapkan perasaannya, kamu nggak ready di sini. Oh, enggak, aku nggak mau. Enggak, nanti aku sakit hati. Tapi entah kenapa ya kamu buka lagi di sini hati kamu. Terus habis itu kamu kayak mau lari, kayak mau tinggalin itu. Tuh kayaknya aku belum siap deh gitu ya kan. Seperti ada suasana-suasana hati yang membagongkan. Aduh, kayaknya dia nggak menarik deh. Atau bisa jadi sih dia ini ketika ada sikap dia atau perkataan dia yang kurang klik di kamunya, kamu langsung bad mood, langsung udah nggak suka. Aduh, kayaknya enggak deh, kayaknya ini harus diakhiri deh gitu, konflik batin. Atau malah bisa jadi sikap ini tadi bisa memicu konflik antara kamu dengan seseorang yang baru di sini, ya, dengan pasangan kamu, ya. Tapi pada akhirnya nanti ini ada the sun. Artinya ini hanya suasana hati sementara aja. Bisa jadi kamu sama pasangannya tadi di sini menahan diri, tertutup. Aduh, nggak mood deh dia gitu kan. Habis itu balik lagi buka hati. Habis itu nggak mood lagi karena berantem. Habis itu kembali lagi. Ini moodnya ini buka tutup buka tutup buka. Ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Cancer. Cancer. Cancer ada Queen of Cups, ya. Kamu ngerasa kayaknya kamu yang korban perasaan, banyak yang memberi perhatian, yang lebih banyak mengorbankan waktu dan pikiran, perhatian terhadap sesuatu, ya, terhadap hubungan, ya, terhadap sesuatu yang kamu ya care about, yang kamu sangat peduliin. Untuk Six of Swords, ya, saya klarifikasikan. Ada Nine of Pentacles. Ya, kalau kamu fokus terhadap hal-hal yang baik untuk membangun sesuatu hal yang baik, misalnya kamu udah punya pasangan nih, ya jangan fokus pada mungkin ada hal-hal yang membuat kamu kecewa, tapi kalau kamu nggak fokus ke situ, ini bakalan berbuah baik, bakalan bagus hasilnya. Ya, beberapa di antara kamu mungkin ada yang bakalan dealing dengan perjalanan. Awalnya mungkin kamu khawatir apakah perjalanan ini akan mulus, akan berjalan lancar, dan ini sepertinya ya bakalan berjalan dengan lancar. Oke, Temperance. Dan saya ngerasa kamu kayaknya berpikir di sini, aduh, aku selama ini terlalu banyak deh memikirin orang lain, memikirkan pasangan, sampai-sampai aku nggak mikirin diriku sendiri, sampai-sampai aku nggak punya waktu untuk merawat diriku sendiri, nge-treat diriku sendiri. Nah, ini saya ngelihat sepertinya kamu pergi keluar rumah, kamu jalan, hang out, pergi ke mall, medicure ya, ke salon, seperti menikmati diri sendiri dulu ini. Beli baju, sepatu, tas untuk diri sendiri. Kamu sepertinya menikmati atau seperti memberi self reward, ya. Kamu seperti memberikan self reward untuk diri kamu.
tubuhku, jiwaku, pikiranku udah terlalu capek selama ini mikirin orang lain. Masa sih aku nggak ada ngapain nge-treat diriku sendiri, semacam itu ya. Oke, untuk temperance-nya. Untuk temperance Cancer, ada the High Priestess. Ya, the High Priestess. Ketika kamu dalam keadaan tenang, ini psychic atau suara hati, intuisi kamu ini aktif. Kamu bakalan tahu apa yang harus kamu lakukan. Apakah kamu waktunya untuk memisahkan diri kamu dari orang-orang toksik, waktunya kamu untuk nge-treat diri kamu, waktunya kamu fokus untuk diri kamu atau untuk seseorang yang kamu cintai. Ini bakalan menuntun kamu nih, ya. Dan beberapa di antara kamu dalam keadaan tenang, kamu bakalan bisa menganalisa situasi itu dengan jelas. Bahkan semacam ada mimpi, pesan-pesan yang bakalan kamu dapatkan mengenai sesuatu hal. Ya, sesuatu seperti ada mimpi, saya kurang tahu jelas ini apa mimpi apa ini ya, karena di sini hubungannya bagus nih, endingnya juga bagus, kenapa harus ada mimpi di sini kan ya. Oke, Three of Cups, ada Two of Cups, wow, Three of Cups dan juga Two of Cups. Iya. Sepertinya gosip juga mempengaruhi energi kamu. Kalau ngumpul-ngumpul sama keluarga, gosip-gosip, cenderung di sana energinya kan negatif ya. Saya ngelihat sepertinya kamu mulai memfilter diri kamu. Nggak mau terpengaruh besar lagi oleh energi-energi negatif dari orang-orang sekitar kamu. Karena kayaknya semakin aku menyerap energi negatif ini nih, aku kayaknya makin nggak balance, emosiku nggak balance, suasana hati juga nggak beres jadinya. Kayaknya aku lebih bagus memfilter itu deh, gitu ya. Ada hal-hal yang didiskusikan di dalam ruang rapat misalnya atau dengan teman kamu, mungkin itu vibes-nya itu positif, boleh dibicarakan. Tapi untuk hal-hal yang negatif yang nggak baik, kayaknya nggak usah deh. Kayak ngomongin orang lain, ngapain ngomongin orang lain, kayak penting aja gitu ya kan. Nah, saya ngelihat di sini kamu bakalan lebih fokus untuk membicarakan atau mendengarkan hal-hal yang baik. Kamu bakalan ngefilterin hal-hal yang negatif dari luar diri kamu. Oke, King of Swords. Untuk King of Swords-nya Cancer, ada the Fool. Ya, King of Swords ini adalah seseorang yang secara emosional dia itu belum ready untuk bertindak, membuat suatu keputusan, atau dia mau ngomong apa gitu. Dia masih dalam tahap mengobservasi situasi dan juga hati pikirannya. Lagi milah-milah nih, mana yang benar, tindakanku yang harus kulakukan yang benar. Atau ketika dia dihadapkan pada seseorang yang baru, aku bakalan buka hati apa enggak ya gitu. Awalnya nggak yakin, dia nggak ready kan. Tapi the Fool ini menunjukkan bahwa pada akhirnya dia udah deh, hatiku berkata bahwa ya udah buka hati aja gitu. Jadi kamu bakalan ngikuti kata hati kamu untuk ngebuka hati dengan seseorang yang baru. Wow, kalau kamu udah punya pasangan, kamu bakal buka hati selebar-lebarnya untuk makin mencintai pasangan kamu dari lubuk hati yang terdalam ya. Wow, ada Ace of Cups, Ace of Cups, suasana refresh, ada seperti refreshing nih. Ya, walaupun kamu udah lama mungkin menjalin hubungan dengan pasangan kamu, seperti ngeklik button, ngeklik tombol untuk refresh ulang gitu ya. Jadi seperti ada suasana bulan madu, seperti ada suasana kayak macam pacaran kembali nih ya, dengan pasangan padahal udah lama misalnya. Oke, Eight of Cups. Untuk Eight of Cups-nya Cancer, ada Two of Pentacles. Ya, muncul lagi suasana instability tadi ya. Di sini seneng gitu kan. Tapi tiba-tiba nanti kayak tombolnya itu habis baterai,
atau gimana ya? Ada orang yang atau kamu ngeriset sendiri lagi, kamu balik lagi memperhatikan sesuatu yang lain yang kurang stabil. Ini bisa jadi karena faktor keuangan atau faktor dari luar eksternalnya kamu dan pasangan, misalnya keluarga, ada masalah keuangan nih. Ada hal yang membuat kamu kecewa. Untuk beberapa di antara kamu bisa jadi ya, ini hubungan kamu dengan pasangan yang belum stabil, tapi di satu sisi kamu di sini lebih peduli pada diri kamu. Ya karena kamu nggak mendapatkan perhatian dari pasangan, nggak mendapatkan affection, cinta itu dari pasangan, jadi kamu di sini nge-treat diri kamu peduli. Ya siapa lagi yang mencintai aku selain diriku sendiri? Dari pasangan enggak. Ya udah, aku mencintai diriku sendiri nih gitu. Walaupun punya pasangan, kamu di sini berproses mencintai diri kamu, nge-treat diri kamu lebih dalam lagi. Wow. Oke, untuk Four of Cups-nya. Four of Cups Cancer. Four of Cups Cancer. Ada Three of Swords. Ada sesuatu hal yang membuat kamu sakit hati. Bisa jadi ini sesuatu hal yang membuat kamu sakit hati ini berasal dari energi lain. Bisa jadi bukan dari pasangan kamu, bisa jadi tiba-tiba pasangan kamu ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa sedih, sakit hati, apa yang kamu harapkan dari dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu mungkin mengharapkan ini, cup ini ya. Ya kan pengennya cup ini, yang tiga-tiga ini nih. Tapi nggak dikasih, nggak ada isinya misalnya. Yang dikasih yang ini. Jadi dia kesel, sedih. Dia pengennya yang ini, tapi yang dikasih yang lain. Bisa jadi ini berupa hadiah ya. Kamu mungkin berharap kamu dikasih hadiah, misalnya dibeliin boneka atau dibeliin gelang emas gitu. Tapi ya ternyata yang dibeliin bukan itu. Atau sama sekali nggak dikasih apa-apa misalnya. Jadi sakit hati. Ya ada konflik. Mungkin akan ada konflik dengan pasangan ya. Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya ngerasa konflik ini nggak bakalan berlanjut lama karena ada the sun. Ya, ada the star. Ya, kamu juga nggak pengen ada berantem di sini. Nggak pengen ada konflik. Kamu juga takut ya. Kita itu udah tua, ada beberapa di antara kamu mungkin usianya udah kepala 3 gitu ya, udah dewasa, atau mungkin memang ini spiritual kamu udah dewasa ya, ngapain berantem? Ya, ngapain berantem kalau bisa, ini kita udah matching nih, kita itu soulmate, kita itu udah bersama selama ini, masa berantem lagi ya? Kalau bisa jangan berantem dah, masih banyak yang lain harus dipikirin. Masa masalah yang sepele aja berantem, dan kamu di sini nggak pengen berantem. Kamu berharap hubungan kamu selalu bagus dengan pasangan. Dan kita lihat the sun. Untuk the sun ada Knight of Pentacles. Ya, kembali bakalan tenang lagi dia. Seperti observasi ulang, udah berantem, terus kembali dia ke mood awal, tenang, observasi, pelajari situasi. Kok bisa kita jadi berantem lagi? Kenapa aku sakit hati ya? Kan kadang apa yang kita harapkan kan nggak sesuai dengan realita. Ya sekarang bagaimana caranya supaya aku bisa berterima dengan keadaan? Aku bisa ikhlas menerima keadaan. Ya udahlah. Kalau memang bukan dia belum sanggup beli aku ini untuk aku, ya udahlah, nggak apa-apa. Ya aku akan belajar untuk menerima. Mungkin itu ya di sini seperti ada keikhlasan di sini untuk menerima kekurangan pasangan. Oke. Untuk the bottom of the deck, kamu ada Six of Wands, ada Knight of Cups. Wow. Sepertinya ada beberapa di antara kamu yang ini bukan bakalan, memang ketemu dengan seseorang yang baru. Awalnya kamu bimbang, ragu, enggak deh, no, gitu ya kan. Tapi akhirnya buka hati juga. Dan dari perjalanan ini kamu bimbang. Ya bimbang, kamu masih takut trauma. Aduh nanti gimana nanti kalau misalnya sama lagi dengan yang dulu-dulu.
Aduh, nggak pengen lah terulang lagi, disakiti lagi gitu ya kan. Jadi teringat lagi kenangan yang pernah disakiti, muncul konflik-konflik batin, tapi kamu masih tetap jalan. Ya, dan desain ini menunjukkan bakalan ada sesuatu yang bagus. Ya, hubungan yang bagus ini. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces untuk Cancer nih, sesama elemen kamu. Ini bagus nih. Awalnya kamu ragu, tapi pada akhirnya kamu bakal membuka hati. Kalau bukan kamu bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu ya. Oke, saya klarifikasikan. Saya buka spiritual guidance kamu. Mohon maaf ya, salah ngomong. Cancer. Untuk Cancer, emotions are don't make a decision based. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Ya, emosi kita itu selalu mereplika, selalu dia menerjemahkan apa yang kita bayangkan, pikirkan. Kalau kamu memikirkan sesuatu hal yang nggak baik, itu akan turun ke hati. Terus lantas itu bakalan seperti memproses ya emosi kamu. Pada akhirnya emosi itu sedih, bisa jadi sedih, teringat dengan trauma, rasa sakit hati yang pernah kamu alami, keraguan. Jadi dari emosi juga dia akan berangkat mengubah persepsi. Jadi makanya pikiran sama emosi itu udah harus hati-hati loh. Jangan mudah menangkap hal-hal yang negatif di pikiran, karena itu bisa turun ke hati, ke emosi. Nah itu dari emosi berubah dia menjadi persepsi. Nah persepsi ini kalau kita udah menganggap sesuatu kalau begini pasti begini, kalau begini pasti begini. Nah persepsi kalau udah ini negatif ini bahaya. Kalau dia udah persepsinya mengkotak-kotakkan itu bahaya. Karena persepsi itu luas ya. Bisa jadi cara pandang kamu itu ya dari sini, tapi kan cara pandang itu banyak dari berbagai sisi. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Mungkin kamu ngerasa bahwa, oh kalau tipe laki-laki yang seperti ini, misalnya A, B, C, D, oh hasilnya pasti begini gitu. Belum tentu kan gitu ya. Jadi dengan persepsi-persepsi yang seperti ini yang udah dikotak-kotakkan tadi bisa membatasi diri kita untuk membuka hati, membuka channel dengan the world, dengan orang-orang di luar sana. Padahal kalau misalnya kita membuka diri, membuka hati pada orang, maka semakin luas channel, semakin banyak koneksi, dan dari sana banyak peluang-peluang untuk ketemu dengan orang baru, ya kan? Saya ngelihat di sini kamu mulai terbuka kok. Yang tadinya kamu ragu untuk terbuka, kamu bakalan jadi terbuka. Okay, don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. Ya. Jangan membuat keputusan berdasarkan rasa bersalah atau kamu ngerasa harus melakukan itu sekarang. Mungkin karena kamu udah umurnya udah banyak, oh enggak deh karena umurku udah tua aku harus buat ini, atau mungkin karena kamu merasa sebagai orang tua, enggak deh aku harus buat sekarang keputusannya harus begini gitu. Jangan membuat keputusan karena kamu merasa kamu harus melakukannya karena alasan-alasan apapun itu, karena apa gitu ya kan. For it is only being true to yourself. Tanya hati dulu, itu bener nggak? Kalau hati kamu bilang nggak bener ya udah berhenti. Tapi kalau hati kamu mengatakan ya udah jalan aja, nyaman sih sama dia gitu, ya udah jalan aja gitu ya kan. Kenapa harus menutup peluang? Ya. Okay, deep in your heart you already know the answer. Do what feels right. Jauh di dalam hati kamu yang terdalam, Cancer, kamu sudah tahu jawabannya. Do what feels right. Lakukan apa yang kamu merasa benar untuk kamu ya. Tanya hati kamu, nih. Oke? Semangat untuk Cancer, ini bagus banget ya. Dan kalau untuk karir ini, desain ini bagus. Desain ini reward, kemerdekaan. Cuman kamu di sini jangan stagnan, diam aja, mengobservasi, moving on, lakukan sesuatu, oke?
Demikian untuk Cancer, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.